Pada pagi itu, Ryoko segera dilarikan ke rumah sakit Universitas Kobe dalam kondisi kritis. Meski tim medis berusaha menyelamatkannya, luka parah di kepalanya membuat nyawanya tak tertolong. Pada pukul 10.25 menit pagi, Ryoko dinyatakan meninggal dunia. Keluarganya yang baru tiba hanya bisa menyaksikan putri mereka terbujur kaku di balik kain putih. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan Ryoko mengalami cedera otak serius akibat benturan benda tumpul dengan kekuatan besar. Karena diduga mengandung unsur pidana, pihak rumah sakit segera menghubungi polisi. Namun saat polisi tiba di sekolah, suasana tampak normal. Para siswa tetap mengikuti ujian seperti biasa dan tidak terlihat tanda-tanda bahwa sebuah tragedi baru saja terjadi. Setelah ujian selesai, penyelidikan pun dimulai. Awalnya, pihak sekolah menyebut insiden itu sebagai kecelakaan, tetapi kesaksian para siswa mengungkap fakta berbeda. Mereka mengatakan Ryoko terjepit dan tertindih beban seberat sekitar 230 kg. Kesaksian ini memunculkan banyak pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di sekolah pada pagi yang berakhir tragis tersebut. Ryoko Ishida dikenal sebagai siswi yang baik, tidak pernah terlibat masalah, dan menjalani kehidupan sekolah seperti remaja pada umumnya. Ryoko merupakan siswi di sekolah menengah atas Takatsuka Kobe, sebuah sekolah yang pada masa itu dikenal sebagai salah satu dari 5 sekolah penelitian terkemuka di Jepang. Di lingkungan sekolahnya, Ryoko dikenal sebagai pribadi yang pendiam, disiplin, dan sangat berhati-hati. Ia bukan tipe pelajar yang suka melanggar aturan ataupun mencari masalah. Ironisnya, tanggal 6 Juli, hari ketika nyawanya berakhir, juga menjadi hari pertama dalam hidupnya, ia terlambat datang ke sekolah. Hari itu adalah hari terakhir ujian akhir semester. Karena terlambat bangun, Ryoko bergegas meninggalkan rumah, berusaha secepat mungkin menuju sekolah. Satu hal yang ada di pikirannya saat itu hanyalah berharap ia masih bisa tiba tepat waktu dan mengikuti ujian tanpa hambatan. Namun di sekolah tersebut, keterlambatan bukanlah hal yang dianggap sepele. Pihak sekolah menerapkan aturan yang sangat ketat. Setiap pagi sekitar pukul 8.30 menit, gerbang utama akan ditutup, dan siapapun yang datang setelah waktu itu akan dinyatakan terlambat, serta dikenai hukuman disiplin. Untuk memastikan aturan tersebut berjalan tanpa pengecualian, 3 orang guru ditugaskan berjaga di area gerbang setiap harinya. Pada pagi itu, seperti rutinitas biasanya, ketiga guru yang bertugas sudah berada di posisi masing-masing di area gerbang sekolah. Salah satu guru terlihat berdiri di dekat stasiun kereta yang berjarak sekitar 200 meter dari sekolah. Dari titik itu, ia menggunakan pengeras suara untuk terus memperingatkan para siswa yang masih berlari menuju gerbang. "Cepat, jangan sampai terlambat," serunya berulang kali. Beberapa saat kemudian, guru tersebut kembali bergerak menuju gerbang utama sekolah. Ia mematikan pengeras suara, menatap jam tangan, lalu mengumumkan bahwa gerbang akan segera ditutup. Di momen itu, sang guru melakukan hitungan mundur dari angka 5 sebelum gerbang benar-benar ditutup. Bagi para siswa yang masih berusaha berlari menuju sekolah, hitungan mundur itu justru berubah menjadi sumber kepanikan. Mereka berusaha sekuat tenaga agar tidak terjebak di luar gerbang sekolah. Tepat pukul 8.30 pagi, bel sekolah berbunyi di seluruh area sekolah. Bagi para siswa, itu menjadi penanda dimulainya kegiatan belajar. Namun bagi petugas yang berjaga di gerbang, bunyi tersebut juga menjadi tanda bahwa gerbang utama harus segera ditutup. Saat itu, Toshihiko Hosoi bergerak menuju gerbang sekolah. Gerbang tersebut bukanlah pintu biasa. Tingginya sekitar 1,5 meter, dengan bobot yang diperkirakan mencapai 230 kg. Untuk menutupnya, Hosoi harus mendorong gerbang dari posisi awal di atas relnya hingga perlahan mulai bergerak. Sedikit demi sedikit, gerbang itu melaju, dan seiring momentum yang terbentuk, kecepatannya pun mulai bertambah. Setelah gerbang mendapatkan dorongan yang cukup, Hosoi menghentikan dorongannya dengan tubuhnya, lalu menggunakan kedua tangannya untuk mengarahkan laju gerbang agar tetap berada di jalurnya hingga benar-benar tertutup. Pada saat itu, dia menghadap ke depan dan fokus pada proses penutupan gerbang. Ketika gerbang mulai bergerak menutup, dirinya sudah tidak lagi memperhatikan apakah masih ada siswa yang berusaha masuk. Namun yang tidak disadarinya, Ryoko Ishida ternyata masih berada di luar area sekolah pada saat itu. Beberapa saat sebelumnya, Ryoko terlihat berlari menuju sekolah bersama seorang temannya. Keduanya menempuh jarak sekitar 200 meter menuju gerbang, sambil berusaha mengejar siswa-siswa lain yang juga terlambat. Di tengah perjalanan, mereka sempat berhenti sejenak untuk mengatur napas. Namun ketika bunyi bel sekolah terdengar dari kejauhan,
keduanya kembali berlari sekuat tenaga. Semakin dekat ke gerbang, Ryoko mulai meningkatkan kecepatannya. Dia bahkan meninggalkan temannya di belakang dan menyalip beberapa siswa lain yang juga berada di depannya. Di sisi lain, di area gerbang, sejumlah pelajar tampak sudah berkerumun, berusaha menerobos masuk sebelum pintu benar-benar tertutup. Ryoko berlari sekuat tenaga menuju gerbang. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, ia menundukkan tubuh dan mencoba menyelinap melalui celah yang masih terbuka sebelum gerbang tertutup sepenuhnya. Tindakan Ryoko tersebut terlalu berisiko karena waktu sudah sangat sempit dan gerbang hampir tertutup. Namun Ryoko tetap berlari tanpa berhenti. Di saat yang sama, Hosoi terus mendorong gerbang berat itu hingga menutup. Dalam hitungan detik, Ryoko berada tepat di jalur pergerakan gerbang. Gerbang raksasa itu kemudian meluncur menutup di tengah kerumunan siswa. Ryoko terjebak di antara struktur besi tersebut. Hosoi sempat salah mengira adanya siswa yang mencoba mendorong gerbang dari arah berlawanan, sehingga ia kembali memberikan dorongan. Namun saat ia melihat lebih dekat, ternyata seorang siswi sudah terjepit di gerbang itu. Dia adalah Ryoko Ishida. Tubuhnya tidak lagi bergerak, sementara para siswa di sekitar lokasi mulai menyadari bahwa sebuah tragedi baru saja terjadi. Teman Ryoko yang berlari bersamanya mengatakan bahwa mereka sempat berpisah arah sesaat sebelum mencapai gerbang. Masing-masing mencoba mencari celah untuk masuk di antara kerumunan siswa. Ryoko memilih satu jalur, sementara temannya mengambil jalur yang berbeda. Beberapa saksi menyebutkan bahwa Ryoko mencoba melewati sisi kanan gerbang, yang saat itu masih menyisakan celah sempit. Dengan sisa waktu yang hampir habis, ia berlari berharap bisa masuk sebelum gerbang benar-benar tertutup. Namun upaya itu gagal. Dalam hitungan detik, gerbang besi seberat ratusan kilogram itu menjepit tubuh Ryoko di posisi yang sangat berbahaya. Benturan keras terjadi, mengenai bagian kepala dan menyebabkan cedera fatal. Ryoko mengalami cedera parah pada kepala akibat terjepit antara gerbang besi dan tiang penyangga. Saat pertama kali ditemukan, ia masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Namun kondisinya terus memburuk dan waktunya semakin menipis. Setelah kejadian itu, keadaan menjadi sangat kacau. Semua orang berkerumun untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Hosoi berusaha sebisa mungkin untuk membantu Ryoko, meskipun dia sendiri tampak syok dengan apa yang baru saja terjadi. Ryoko segera dilarikan ke Rumah Sakit Universitas Kobe dalam upaya penyelamatan darurat. Namun luka yang ia alami terlalu parah. Pada pukul 10.25 menit pagi, Ryoko Ishida dinyatakan meninggal dunia. Saat kejadian berlangsung, Hosoi berusia 39 tahun. Dia seperti guru pada umumnya yang sedang menjalankan tugas sekolah. Dia lahir pada tahun 1951 di wilayah Izushi, Prefektur Hyogo. Hosoi telah berkarir di dunia pendidikan selama sekitar 15 tahun. Dia mulai mengajar pada tahun 1976 dan sekolah menengah atas Takatsuka Kobe merupakan sekolah ketiga tempat ia bertugas. Mata pelajaran yang ia ajarkan adalah sejarah Jepang. Saat Ryoko meninggal dunia, Hosoi juga menjabat sebagai wakil pembina siswa kelas 3, posisi yang memberinya tanggung jawab dalam pembinaan disiplin dan moral siswa. Selain itu, ia juga terlibat dalam pengelolaan tim bisbol sekolah. Namun, rekam jejaknya tidak sepenuhnya tanpa catatan. Sebelum bertugas di sekolah menengah atas Takatsuka Kobe, Hosoi pernah terlibat insiden di sekolah menengah atas Shoyo Prefektur Hyogo. Ia dilaporkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota klub bisbol yang mengakibatkan siswa tersebut mengalami cedera. Atas kejadian itu, ia dikenai sanksi denda sekitar 50.000 yen. Sejumlah orang yang mengenalnya menggambarkan Hosoi sebagai sosok yang sangat menekankan aturan dan kedisiplinan, dengan pandangan bahwa kepatuhan terhadap aturan harus ditegakkan tanpa kompromi. Saat polisi tiba di sekolah menengah atas Takatsuka Kobe untuk menyelidiki insiden, mereka justru tidak menemukan tanda-tanda tragedi. Gerbang sekolah tampak biasa, tanpa kerumunan atau jejak cairan merah, seolah tidak terjadi apapun. Hal ini menimbulkan kecurigaan siswa bahwa lokasi kejadian telah dibersihkan sebelum polisi datang. Sementara itu, mereka masih mencari kepastian kondisi Ryoko Ishida. Di sisi lain, Toshihiko Hosoi sempat menerima informasi bahwa Ryoko hanya mengalami luka serius, namun tidak mengancam jiwa. Namun kenyataannya, Ryoko sudah dilarikan ke Rumah Sakit Universitas Kobe dalam kondisi kritis dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kabar kematian itu dengan cepat menyebar dan mengubah insiden tersebut menjadi kasus nasional yang menyita perhatian publik di seluruh Jepang. Hari demi hari, investigasi dan laporan baru terus bermunculan. Sorotan publik tidak hanya tertuju pada kematian Ryoko Ishida, tetapi juga pada sikap pihak sekolah yang dinilai mencurigakan setelah insiden terjadi. Lokasi kejadian yang terlalu bersih saat polisi tiba, hingga dugaan upaya mengendalikan informasi, membuat tekanan terhadap sekolah semakin besar. Kasus ini pun berkembang dari kecelakaan tragis menjadi
menjadi kontroversi nasional yang menyoroti disiplin dan transparansi di dunia pendidikan Jepang. Sekolah menengah atas Takatsuka Kobe dikenal sebagai sekolah baru dengan reputasi akademik yang kurang baik. Untuk memperbaiki citra, sekolah menerapkan disiplin yang sangat ketat agar terlihat tertib dan bermoral. Namun, kebijakan tersebut menuai kritik karena dianggap menciptakan lingkungan yang penuh tekanan dan ketakutan bagi siswa. Tragedi yang menimpa Ryoko Ishida kemudian menjadi simbol perdebatan nasional mengenai batas antara disiplin sekolah dan keselamatan siswa. Banyak pihak juga menilai sekolah lebih memusatkan kesalahan pada Toshihiko Hosoi, sementara tanggung jawab institusi dan guru lain yang bertugas tidak banyak disorot. Meski pengadilan menyatakan Hosoi lalai, isu mengenai sistem disiplin sekolah yang lebih luas nyaris tidak dibahas. Sementara itu, media mengungkap dugaan pembersihan lokasi kejadian dan upaya menyingkirkan gerbang yang terlibat, sehingga memunculkan kecurigaan adanya penghilangan bukti. Kontroversi semakin memanas as sekolah menggelar rapat internal tertutup pada 20 Juli dan diduga menghalangi upaya wartawan untuk mengetahui isi pembahasan. Kontroversi semakin dalam setelah rekaman rapat internal sekolah bocor ke publik. Rekaman itu menunjukkan adanya upaya untuk membatasi penyebaran informasi terkait kasus Ryoko. Meski sekolah membantah keberadaan rekaman dan mengklaim seluruh salinannya telah dimusnahkan, satu salinan ternyata disimpan anggota organisasi dan dipublikasikan 8 tahun kemudian. Penyelidikan resmi mengungkap bahwa Ryoko mengalami cedera fatal pada bagian kepalanya. Polisi menyimpulkan adanya kelalaian karena gerbang ditutup saat masih ada siswa di jalurnya, ditambah minimnya pelatihan keselamatan dan prosedur yang jelas. Hosoi membela diri dengan menyatakan bahwa tanggung jawab gerbang dibagi dengan guru lain dan tidak ada pelatihan khusus yang diberikan. Namun, Dewan Pendidikan Hyogo tetap menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Hosoi, sementara sejumlah guru dan pejabat sekolah lainnya hanya menerima teguran atau sanksi administratif. Setelah dinyatakan bersalah atas kelalaiannya, pada tahun 1993, Pengadilan Distrik Kobe menjatuhi Toshihiko Hosoi dengan hukuman percobaan selama 3 tahun. Hosoi memilih tidak mengajukan banding. Lisensi mengajarnya pun dicabut. Dia berulang kali menyatakan hanya menjalankan sistem yang ada tanpa pelatihan memadai, tetapi menolak disebut sebagai penghilang nyawa dan mengkritik sistem pendidikan serta tekanan publik yang diterimanya. Sikap tersebut kembali memicu kontroversi, karena banyak pihak menilai Hosoi belum sepenuhnya mengakui tanggung jawab atas kematian Ryoko Ishida. Meski proses hukum telah berakhir, tragedi ini terus menjadi simbol perdebatan mengenai disiplin sekolah yang berlebihan, tanggung jawab institusi, dan keselamatan siswa. Kontroversi semakin besar ketika sekolah mengganti gerbang yang terlibat dalam insiden tersebut. Langkah itu dianggap publik sebagai upaya menghilangkan jejak tragedi, hingga memicu protes dan gugatan dari keluarga korban serta warga. Meski pada akhirnya tidak berhasil menghentikan penggantian gerbang tersebut. Keluarga Ryoko menggugat pihak sekolah dan akhirnya menerima kompensasi, meski banyak pihak menilai tidak ada ganti rugi yang mampu menggantikan kehilangan tersebut. Seiring berjalannya waktu, kesaksian para mantan siswa semakin memperkuat anggapan bahwa sistem disiplin di sekolah itu terlalu menekan. Tragedi Ryoko kemudian menjadi salah satu simbol kritik terhadap peraturan sekolah hitam di Jepang yang dianggap berlebihan dan membatasi kebebasan siswa. Dalam jangka panjang, kasus ini turut mendorong perubahan di sejumlah sekolah Jepang yang mulai melonggarkan aturan disiplin dan mengutamakan keselamatan serta kesejahteraan siswa.